Nah, endingnya kira-kira akan Seperti seperti apa ini putusan sidang MK ini? Tanggal Jadi, 22 April Pak ya? 22 April ya. Jadi tanggal 20 itu penyerahan kesimpulan 20 April. Sekarang sudah mulai rapat permusyawaratan hakim istilahnya ini. Teman-teman hakim sudah ini. Nah, untuk menjawab putusannya kira-kira akan seperti apa, ada 2 elemen yang berpengaruh. Elemen pertama, Om Swastiastu. Swastiastu. Bapak I Gusti Putu Arta. Ya, Kapan kasih, Pak. ini ke Bali, Pak? Ya baru kemarin malam. Kemarin malam. Ya. Oke, baru yang kemarin baru lihat Pak iseng buka YouTube itu. Wih, Pak Putu Arta jadi di sidang MK itu Pak ya. Ya, Sidang MK. jadi ahli istilahnya, walaupun belum ahli-ahli bener ya. Ya dianggap jadi ahli. Langsung dadaan yo, langsung jet langsung nih harus nih ajak podcast nih. Karena bingung setelah pemilu ini kenapa tokoh tuh kayaknya takut sekali ngomong sekarang Pak. Ya tiarap dulu menunggu rekomendasi pilkada gitu. Oh gitu ya. Semua tokoh. Aduh, nah Pak Putu Arta ini kan setahu tiang kan ya dulu di Nasdem. Mungkin sebelum kita bicara soal MK gitu, mungkin kenapa Pak Putu Arta keluar dari Nasdem? Apa karena gagal jadi calon di sana, atau memang biar lebih bebas kan gitu biasanya Pak ya? Oke. Tiang masuk Nasdem 1 Juni 2017, keluar 20 Maret 2024, jadi 7 tahun lah. 7 tahun kurang 3 bulan begitu. Alasan keluar adalah lebih sebetulnya karena tidak nyaman dengan suasana politik hari ini yang sangat pragmatis. Terlalu mahal. Jadi orang seperti Tiang yang hanya mengandalkan idealisme, gagasan, visi, sementara kalau kita bicara soal finansial tidak cukup untuk itu, akan gagal di politik gitu. Jadi ya sudahlah, tidak usah di situ. Itu pertama, alasan pragmatis itu. Alasan yang kedua, mungkin juga habitat saya tidak di sana. Kalau dengan partai tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Malah partai saya luar biasa sedang berkembang toh. Hari ini Nasdem kan sedang berkembang. Jadi kalau orang berpikir Pak Putu Arta kenapa partainya makin besar sekarang dapat kursi di Bali kok keluar. Begitu kan. Nggak ada persoalan dengan partai. Saya mungkin kalau tetap di partai apapun mungkin tidak akan bisa produktif berkembang. Kalau saya ada di luar menjadi kelompok masyarakat sipil mungkin jauh lebih produktif. Kalau soal pragmatis itu misalnya ada cerita menarik di Sulawesi Tengah ya. Sulawesi Tengah. Pak kalau boleh tahu berapa udah keluar duit dulu Pak? Nah itu yang mau saya ceritakan. Oh, nah silakan. Jadi 5 tahun lalu. Oke. Tiang keluar duit di angka 390 juta dengan 3 bulan bekerja di situ. Untuk 390 juta itu untuk sewa mobil, kontrak rumah, beli kaos, logistik segala macam. Speser pun tidak ada dibawa ke bawah ya. Untuk bagi-bagi uang gitu. Tidak bagi-bagi uang ke bawah. Kita dapat suara. Memang operasional aja berarti ya dulu ya. 23.000. 23.000 dapat. Iya, pada waktu itu. Jadi begitu kita hitung, Partai Nasdem waktu itu menuju 2 kursi, kekurangan sekitar angka 9.500-an. Kalau pada saat itu saja ada 9.500, maka mungkin akan viral di Indonesia bahwa Putu Arta lah satu-satunya calon DPR RI yang cuman bermodal dengkul saja bisa lolos gitu ya. Waktu itu kita masuk di 157 desa Bali di sana, cukup dengan Swastiastu, tidur di rumah bendesa sudah bisa. Tapi ini hari kondisinya dulu Pak di Sulawesi juga kan? Sama. Di provinsi yang sama. Karena pikiran saya dulu kita dapat suara besar dengan tidak bermodal apa-apa, sekarang bawa modal, potensi suaranya juga akan lebih besar kan begitu. Dulu 25.000 target saya, sekarang nambah lagi 40.000. Kita siapkan sekarang ini 8 bulan ada di situ sekitar 2,5 miliar. Kontrak rumah berapa kali lipat 8 bulan, bawa mobil, beli deck slide, gaji pegawai segala macam begitu ya yang kita ajak tim di sana 2,5 miliar. Dan itu pun sebelum masa kampanye, beberapa kebutuhan masyarakat kita bantu. Misalnya kekurangan net volley, bola volley, seragam jerumangku, seragam perisade, seragam serati, semua kita siapkan. Seragam Prada adik-adik termasuk beberapa Banjar adat di sana kan tidak ada sound system untuk
rapat, kita coba fasilitasi. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa, Pak? Tidak bisa karena ya itu tadi, pemilih kita makin pragmatis. Anggaplah di satu desa, beberapa desa, Pak Putu Arte bantu kita kemarin waktu sebelum kampanye berapa gini-gini. Dia total misalnya 5 juta total Pak Putu. Ternyata 3 hari, 4 hari menjelang coblosan, itu ada yang memanggil, lalu di dropping dana, ada yang 25 juta, 30 juta. Akhirnya sangkap lagi, Pak Putu Arte kasih suaranya 20% saja karena bantuannya 20%, yang ini 80%. Nggak bisa akhirnya. Tidak bisa. Dibagi karena suaranya gitu atau memang betul, dibagi sesuai dengan persentase bantuan kita. Bantuannya. Iya, sudah besar kecil begitu. Berarti bisa diatur, mereka bisa mengatur ya. Oh, ini kamu itu pilih. pinternya sekarang masyarakat. Gila. Nah, padahal saya katakan, kalau saya lolos setiap desa itu kita berikan jaminan itu bisa dapat bansos 100 juta sampai 200 juta itu per desa, karena dana di Jakarta kan sangat besar. Bisa. Mereka tidak berpikir panjang sampai ke sana gitu. Mereka hanya berpikir instan sekarang, pokoknya sekarang gitu. Ini ada duit begini. Selain juga intimidasi sangat kuat di sana ya, intimidasi sangat kuat. Nah, apa yang bisa kita simpulkan hari ini pemilu kemarin yang barbar dan brutal itu? Simpulannya sederhana. Anda silakan 5 tahun luar biasa membantu. Ini kan banyak anggota DPR yang bansosnya besar-besar, ada yang bantu bikinkan desa adat, balai banjar, ada yang begini-begini. Tapi kalau 3-4 hari sebelum coblosan Anda tidak juga mengguyur, selesai sudah, nggak akan dihitung. Ternyata 3-4 hari sebelum coblosan itu yang menentukan ingatan masyarakat. Sudah dibikinkan balai adat, sudah diberikan gong, mau sudah diberikan apa, hilang semua ini. Karena mungkin itu dilihat kan, oh itu kan untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan saya mana ini gitu itu kan. masalahnya. Itu masalahnya. Untuk kepentingan bersama harus ada. Itu yang kita bilang, masyarakat kan jangka pendek, tidak berpikir kepentingan jauh lebih besar. Saya tidak bisa dengan kultur politik semacam ini. Tapi itu kan sudah terjadi dari dulu, Pak. Tidak. Kalau di itu juga penjelasannya Pak Putu, kan ada yang nanya kenapa tidak nyalon di Bali. Dari dulu itu di Bali. Di Bali memang dari dulu pragmatis, sepakat kan? Betul. Dari dulu pragmatis. Di Bali, pragmatis sekali. Tidak cukup 2,5 miliar, 25 miliar. Malah saya dapat informasi, akurat atau tidak informasi ini, ada 1 kursi DPR RI di Bali yang hari ini lolos, itu harganya bisa sampai 40 miliar, Bung. 40 miliar? Iya, saya tidak sebut dari partai yang saya tidak sebut partai apa, tapi ada. Tapi dia lolos. Ya. Oke. Angkanya incumbent atau enggak, itu aja sih? Tidak. Itu saja cukup. Oh, tidak incumbent. Ada lagi cerita bagus. Ini menarik nih. Oke. Di satu desa di Buleleng. Cerita ini kan sempat saya bikin status itu di Facebook saya. Saya di Pura Rawamangun ketemulah dengan seseorang. Yang kakaknya itu kebetulan teman saya juga, menjadi tokoh terpenting di desa itu yang pemilihnya cukup besar. Dia bercerita kepada saya. Kita cerita soal pragmatisme yang dahsyat ini kan. Salah satu partai datang. Tak. Angkanya berapa, Bung? Saya juga awalnya tidak percaya angka ini. Deal dibungkus satu desa dengan pemilih hampir 10.000 lebih. 10.000. 3,5 miliar rupiah. Di pemilu ini? Pemilu 2024 nih? Ya. Untuk DPR RI. 0,5 miliar satu desa. Satu desa saja, Bung. Itu duit itu untuk siapa? Untuk desa. Untuk desa atau untuk dibagikan ke? Ya nanti kan dibagikan mungkin tiap banjar segala macam bantuan. 3,5 miliar. Angkanya besar betul kan? Dahsyat betul kan? Saya awalnya sampai saya tidak percaya. Benar sih 3,5. Benar beli 3,5. Terus apa yang terjadi? Karena didengar orang ini dari partai ini mau membayar 3,5 miliar, partai yang lain yang kuat di Bali gitu dibilang, datanglah rame-rame bersama DPRD provinsinya, bersama DPR RI, bersama salah satu bupatinya. Dia nyebut salah satu bupatinya datang ke sana. Berapa kemarin dikasih? 3,5 miliar. Ini 3,5 miliar juga. Plus ini langsung berubah. Berarti waktu dia yang partai besar ini datang, pihak desa sudah menjelaskan. Belum menerima. Sudah menjelaskan. Baru komit di angka 0,5 miliar. Jadi belum realisasi. Gitu. Yang belakangan ini datang dengan anggota DPR RI-nya, dengan calon DPRD provinsinya, dengan calon yang lain datang, masuklah kemudian yang belakangan. Berarti 3,5 miliar sebelumnya belum cair. Belum deal. Belum deal. Belum direalisasikan gitu ya. Biur kemudian ini. Bung Win bisa bayangkan itu angka 3,5 miliar. Betapa dahsyatnya. Satu desa ya. Iya. Kalau boleh tahu kabupaten mana itu, Pak? Sudahlah. Buleleng. Buleleng. Iya. Nah, untuk menjelaskan betapa pemilu kita sangat pragmatis, sangat barbar. Dan saya diminta masuk dalam suasana pemilu ini, kok rasanya
sebagai mantan orang KPU pusat ada perasaan bersalah gitu. Sudahlah, saya tidak nyaman, saya lebih baik berada di luar gelanggang. Sekali lagi, partai saya sebenarnya juga kaget. Kenapa kaget? Mungkin para pemirsa juga tahu, saya hampir 3 minggu nongkrongi suara Nasdem di KPU gitu. Terus sampai begadang sampai jam 5 pagi sempat. Makanya begitu selesai rekapitulasi nasional, tiba-tiba saya datang bawa surat pengunduran diri. Kaget juga beberapa orang yang melihat saya. Loh, Pak Putu kok mendadak tiba-tiba mundur? Ya, saya bilang saya sudah mempertimbangkan jauh-jauh hari sebetulnya. Cuman karena saya menghormati penugasan partai, biar selesai rekap saya tunggu. Nah, urusannya kemudian dengan saksi jadi ahli itu. Nah, sebentar dulu Pak. Dalam konteks itu tadi saya masih penasaran sebagai generasi muda ini Pak. Ya. Kenapa calon itu berani mengeluarkan duit? Berarti dia sudah percaya berarti pihak desa itu bisa mengatur suara itu berarti dong. Kan di Bali memang seperti itu. Dalam teori politik disebut dengan pemilih komunal. Kan ada argumen bahwa sekarang masyarakat sekarang dikasih duit pun belum tentu dipilih gitu. Tapi kenapa ada yang berani gitu langsung yakin gitu, saya dapat. Kalau untuk gitu. Kontestasi DPR RI dia agak cair. Agak cair ya. DPD juga agak cair. Nah, kalau di kabupaten baru yang saling gesekannya sangat kuat ini. Kalau untuk DPRD kabupaten. Tapi kalau DPR RI apalagi misalnya berani memberikan konsesi duit besar, lolos. Saya kalau pada saat di Sulawesi Tengah tidak usah banyak-banyak. Saya punya uang sekitar 5 miliar saja. Tambahan 2,5 miliar. Saat turun lagi saya berikan masing-masing 50 juta, 2,5 miliar itu. Lolos saya. Tapi saya kan memang tidak punya uang sebesar itu. Itu pun 2,5 miliar uang dari saya, bantuan dari beberapa orang petinggi partai juga kepada saya yang bisa memberi. Saya hanya 20%-nya saja kalau nggak salah, uang pribadi. Oke. Jadi benar-benar gila ini harga pemilu hari ya, ini yang paling mahal. Itu di Bali yang Pak sebut tadi di satu desa, mungkin juga kan di desa lain pasti di desa lain. Banyak juga kan. Saya gitu kan? kemudian cari informasi dari 1-2 orang, ternyata memang begitu. Jadi di-coupling begitu, dibungkus begitu istilah belanja full di desa itu. Jadi strategi politiknya DPR RI kira-kira kemarin begini. Dia cari desa-desa besar. 2 miliar. Kalau dia pasti bungkus begini, besarlah dapat suara. Kira-kira begitu. Sudah ada yang lain. Oke. Nah, dari itu satu paket kan. Dia partai ini bawa besar. Ini pilih nanti DPR RI ini, DPD ini, DPR kabupaten ini. Ada yang minta satu paket. Tapi case yang saya dalami ini untuk DPR RI saja. DPR RI saja itu. Ya. Wih, gila. 40 miliar. Gila. Gitu. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya balik modal 5 tahun saya juga nggak paham. Bisa kira-kira balik modalnya 5 tahun itu? Kayaknya nggak bisa. Sulit ya? Ini soal gengsi sebetulnya. Kan banyak orang kaya di Bali yang kemudian hanya butuh gengsi lalu jadi bupati, dapat posisi anggota DPR RI. Meskipun tidak balik modal pun dia. Ya. Ini soal prestis saja. Oke. Apakah kemudian nanti dia bisa bertugas di Senayan, bikin undang-undang, memberikan gagasan? Ya itulah sedihnya saya begitu, betapa pemilu kita yang sangat pragmatis ini lalu dijadikan apa istilahnya pasar politik oleh masyarakat sendiri. Ini kan masyarakat yang ngajar-ngajari kita sekarang jadi bandit juga. Nah ini gitu. Pak, dalam konteks ini siapa yang salah sebetulnya? Masyarakat atau calegnya atau sistemnya gitu? Gimana Sistem kita yang memang salah. Sistemnya yang memberi salah. ruang masyarakat untuk menjadi pragmatis juga gitu. Nah, berarti kalau sistem salah, solusinya ubah sistem berarti. Iya, ini kan di Jakarta sedang difikirkan kembali untuk mengubah sistem. Pemilu baik sistem yang pilkadanya. seperti Orba katanya kan yang dulu. Lihat saja nanti. Kalau itu elitnya yang menikmati katanya. Nanti 2025 pasti akan ada diskusi menarik soal ini. Karena tidak akan dibiarkan barbar seperti ini kan. Ya, partai sendiri, partai-partai, elit-elit partai begitu saya di Jakarta itu pusing luar biasa juga. Tidak bisa terus dibiarkan begini. Yusril pun sedih juga kan? Ya, semua. Ya ini benar-benar ini apa istilahnya? Evaluasi besar-besaran saya kira itu. Tapi kalau kembali ke sistem yang dipilih oleh elit-elit tidak juga begitu. Nanti mungkin ada kombinasi sistem namanya sistem campuran. Tapi yang jelas keinginan untuk memastikan bahwa pemilu kita tidak barbar seperti sekarang, tidak mahal, tidak pragmatis, lalu itu
bisa terlaksana dengan baik. Cerita yang menarik lagi Oke. ada gitu. Contoh yang ada kejadian di salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Barat. Pernah ada pemilu ulang kemarin itu. Saya dapat cerita dari salah seorang kawan itu, dia menjelaskan bagaimana dia bawa segepok uang gitu dalam satu tas itu sekian miliar itu. Lalu di dua desa itu apa yang terjadi? Konon, apakah dia benar bercerita kepada saya jujur atau tidak, kan tidak tahu juga saya. Konon penyelenggaranya semua itu panwas segala macam sudah dikandangkan hotel. Sampai aparat keamanan konon sudah dikandangkan di hotel semua. Di hotel. Dibayar dag. Lalu 3 partai yang berseteru di 2 desa ini turun. Jadi masuklah ke rumah ini orang. Kan sepi semua, sudah ada yang ngawasi dah. Masuk ke rumahnya Edwin nih. Partai ini. Ada berapa orang di situ? 5 orang. Nih 400, 2 juta. Nah, 2 jam kemudian partai yang lain datang. Ya Pak, kami sudah dapat tadi ini, saya tidak bisa. Berapa tadi dikasih? Kami masing-masing 400. Ini 600. Wih, gila. Ambil lagi. Itu keluar gitu. Ini cerita ini. Kemudian berikutnya ada partai lagi yang ketiga datang. Karena ada 3 partai yang punya kepentingan di situ. Partai yang terakhir datang. Berapa tadi dikasih? 600. Ini 7,5. Jadi bayangkan satu suara itu harganya berapa? 400 tambah 600 1 juta, 1.750.000 untuk memilih satu anggota DPR RI yang kebetulan waktu itu pemungutan suara ulang dan 2 desa itu yang menentukan siapa yang akan lolos ke Senayan. Gitu ya. Sampai seperti ini saya dengar dari cerita seorang kawan ya. Saya juga ngobrol-ngobrol sama teman-teman di masyarakat kan. Kalau pemilu ulang gimana ya? Saya suka gitu. Loh, kenapa kok suka? Kan dapat harganya duit, mahal. Dapat duit lagi gitu. Harganya Kita mahal. senang gitu kalau pemilu ulang. Oh, berarti mereka masyarakat sebenarnya senang kalau pemilu ulang. Iya, makanya karena dia dapat duit lagi gitu. Kalau pemilu ulangnya di perkampungan di mana gitu ya, dia pasti ramai yang datang. Iya. Karena masyarakatnya ya satu persatu itu ini punya kepentingan diambil duitnya. Gitu ya. Inilah suasana kita. Apa kita membiarkan suasana ini? Kan tidak bisa. Iya, benar, harus kita evaluasi lah begitu kira-kira. Nah, masalah sidang MK ini gimana? Saya sambung dulu. Jadi setelah sidang MK itu saya free, nggak ada kepikiran mau ke Ganjar segala macam begitu kan. Nah 1 minggu sebelum sidang dimulai di MK itulah kemudian ada kontak-kontak sama Mas Ganjar. Akhirnya singkat cerita, beli putu coba cari Mas Todung. Siang itu juga saya cari Bang Todung Mulia Lubis. Ngobrol-ngobrol tertarik dia. Saya kemudian berikan malam harinya risalah saya. Oh clear. Akhirnya Mas Ganjar kontak semua. Akhirnya saya diminta untuk jadi ahlinya. Pertanyaannya kemudian kan, Pas Putu partainya Nasdem kan ngusung Anies, kenapa tidak menjadi ahlinya Anies kan begitu kan? Saya waktu menonton sidang itu yang saya pikirkan Pak. Nah, kenapa nggak jadi ahlinya Anies? Nah, jangan-jangan bayarannya lebih gede di Ganjar ini gitu. Pasti pikiran orang-orang, Tidak juga. Kalau standar saya malah dibayar sama Ganjar 50% saja itu. Oh gitu. Jauh lebih rendah. Oke. Tidak di Anies karena timnya Anies tidak mengontak saya. Oh ya, gitu. Timnya Ganjar yang mengontak saya, kemudian dia yakin dengan seluruh penjelasan saya. Oh Pak Putu cocok ini dipakailah saya. Saya kan ada juga pertanyaan, Pak Putu kenapa nggak jadi tim ahlinya 02 saja, kan sudah menang doh. Iya. Enggak, kalau saya kemudian diminta jadi tim ahlinya 02 untuk kemudian membenarkan proses yang menurut saya ini salah prosedur lalu dibayar, mahal sekalipun saya tidak mau. Saya tidak mau menjual idealisme saya hanya untuk kemudian, mohon maaf ya, karena saya kan harus disumpah di situ kan. Bayangkan dupa mengepul begitu, saya kemudian bohong di situ bahwa ini tidak memenuhi syarat, saya katakan memenuhi syarat kan. Ya dikutuk sama Sang Hyang Widi sama para leluhur, nanti sumpah itu kan berbahaya gitu. Gitu. Nah, endingnya kira-kira akan seperti apa ini putusan sidang MK ini? Tanggal 22 April Pak ya? 22 April ya. Jadi tanggal 20 itu penyerahan kesimpulan 20 April. Sekarang sudah mulai rapat permusyawaratan hakim istilahnya ini. Teman-teman hakim sudah ini. Nah, untuk menjawab putusannya kira-kira akan seperti apa, ada 2 elemen yang berpengaruh. Elemen pertama, faktor komposisi hakim. Sekarang kan ada 8 hakim ini. Kalau ditelusuri 8 hakim dengan latar belakangnya ini, maka akan ada 4 hakim yang sebetulnya sejak awal 4 hakim ini sangat tidak setuju dengan putusan MK 90 itu.
Sangat tidak setuju ya. Ya, makanya kan sempat ribut itu ketika putusan MK 90 yang berujung kemudian di Oh ya, sebelumnya kan MK sampai Anwar Usman kemudian apa? Ada dualisme hakim. Ada yang jadi waktu itu putusan 90 itu begini komposisinya. 4 orang itu tidak ingin terjadi perubahan undang-undang. Ya, karena itu kewenangan DPR. Oke. Ya. Open legal policy istilahnya. Jadi biarkanlah itu wewenang DPR. Kita nggak usah cawe-cawe mengubah ini. Kira-kira begitu. 4 orang. 2 orang setuju mengubah undang-undang itu yang kemudian jadi putusan 90, tetapi boleh sedang menjabat pada level gubernur. Nah, kalau sekarang rumusannya kan yang dipilih melalui pemilihan umum dan atau kepala daerah. Dia membatasi diri pada gubernur saja. Baru bisa sama DPR RI. Nah, yang 3 ini pro dengan rumusan yang ada sekarang. Rumusan yang ada sekarang. Ya. Jadi kalau kemudian dipetakan 8 ini, maka 4 orang tidak pro dengan putusan 90, 2 orang level gubernur, 2 orang tidak setuju. Artinya kalau yang 2 orang level gubernur setuju ini bergabung ke sini posisinya 4-4. Ya kan? Berarti berimbang lah istilahnya. Ya. Maksud saya kalau suasana psikologi politik ini berpengaruh pada putusan MK, maka sangat mungkin 4 orang hakim MK ini bersama salah satu dari 4 orang yang di kubu seberang ini, kalau kemudian membelot ke sini dan ia konsisten, siapa tahu kan, kemarin sebetulnya tidak setuju diubah ini, kita sepakat open legal policy, kok berubah lagi dengan intrik-intrik segala macam. Sekarang lah saatnya kita juga dalam tanda kutip balas dendam. Daripada kita diperalat kemarin, lalu kemudian atas dasar psikologi politik itu dia bisa memutuskan, maka putusannya akan jadi berpengaruh. Untuk menjelaskan bahwa punya potensi juga Gibran bisa didiskualifikasi oleh komposisi hakim ini. Nah, elemen yang kedua adalah dari substansi gugatan, dalil-dalil dan persidangan. Saya harus mengatakan dengan jujur, walaupun saya ada di ahli nomor 3, saya tidak tim ya, tidak tim kampanye. Bukan tim. Dulu kan di saya juga tidak di salah satu calon. Saya tidak masuk di calon tim kampanye 01, 02, 03. Selama ini saya fokus di sana. Bahkan jujur saja di forum ini, saya pun tidak milih 3-3-nya kemarin. Karena begitu saya memilih kan dipanggil sama Metro TV pas hari pencoblosan itu harus masuk ke Jakarta. Gara-gara itu kan saya kehilangan hak pilih saya. Karena tidak bisa nyoblos di Jakarta kan. Sehingga tidak milih 3-3-nya. Nah, kalau dilihat dari substansi gugatan, saya harus mengatakan bahwa suara 02 menang. Lepas kemudian suaranya itu yang berselisih jauh itu mau kotor atau bersih, tapi dia real menang. Itu yang pertama. Kedua, bansos tidak terbukti. Tidak terbukti. Ya, dari empat menteri yang dihadirkan kemarin itu cenderung sebetulnya ini mengatakan normatif saja. Karena kan statementnya Bu Sri Mulyani, bansos itu udah disahkan di DPR dulu. Kalau emang komplain dari dulu dong. Ya, gitu maksudnya. Tidak hanya itu sebetulnya. Orang kan mau menembak Jokowi. Ternyata Jokowi menggunakan bansos itu uang kelengkapan kepresidenan, bukan bagian dari sini. Jadi bansos, kalau bansos misalnya terbukti 1-2 biji, berapa pengaruhnya secara kuantitatif terhadap suara kan juga tidak bisa dikalkulasi. Kemudian ketika bicara soal pejabat-pejabat negara yang punya potensi memihak juga tidak begitu jelas. Bagaimana mengkuantifikasi jadi angka lalu menurunkan suaranya Prabowo Gibran. Intimidasi dan seterusnya. Dari aspek-aspek kualitatif ini akan terbantahkan sendiri dalil-dalil ini. Maka berintilah di kasus suara. Suara juga dia sudah menang. Maka apa pintu masuknya? Hanya soal pencalonan Gibran. Yang punya potensi mempengaruhi putusan majelis itu. Pencalonan Gibran di mana? 90 itu, putusan 90. Kalau dalam bahasa saya katakan substansi yang saya jelaskan itu memang prosedur pencalonan Gibran itu tidak memenuhi prosedur. Substansinya ya. Tetapi hukum positifnya hari ini karena dia disahkan oleh KPU, hukum formalnya karena dia disahkan oleh KPU legal kan? Legal. Jadi kalau saya bersaksi di situ lebih kepada bersaksi substansi prosesnya seperti apa. Saya tidak berbicara aspek legalitasnya. Kalau orang tanya pada saya legalitasnya, ya dia sah karena sudah disahkan oleh KPU. 0103 juga tidak menggugat. Jadi nanti konflik diskusinya oleh para hakim ini adalah apakah akan berhenti pada aspek legal formal terhadap
persoalan Gibran. Kalau dia berhenti di aspek legal formal, katakanlah begini misalnya, ini kan sudah KPU memutuskan mau prosesnya seperti apa kan legal. formal ya selesai. Kemudian Anda juga diberi hak kemarin untuk menggugat di Bawaslu tidak melakukan. Ya. Nah, kira-kira ya. Ya. Apa yang terjadi kalau pikiran hakim seperti ini? Prabowo Gibran ditetapkan. Selesai. Tapi kalau misalnya pikiran hakim untuk kasus Prabowo Gibran ini, walaupun misalnya ini legal formal sudah benar, tapi substansinya bermasalah. Loh kita dulu kemarin kan juga tidak mendukung ini proses ini. Kira-kira. Karena komposisi hakimnya begitu. Maka apa yang akan terjadi? Gibran didiskualifikasi. Gibran saja. Kan tapi kan katanya kan satu paket itu. Kalau satu paket orang kan berpikir ini kira-kira pemilu ulang kalau tidak. Iya kan? Kira-kira pemilu presidennya akan diulang kira-kira begitu kan. Saya kok tidak sampai kepikiran pemilu presiden ulang. Karena majelis kemungkinan akan berpikir soal potensi konflik horizontal di bawah. Jadi akan juga berpikir keras, waduh kalau ini pemilu presiden diulang segala macam, merusuh republik kita yang bertanggung jawab berdelapan kira-kira gitu kan. Nah kalau itu yang terjadi akan berat. Maka konstruksinya kira-kira adalah, dan ini tidak pernah dilakukan oleh mahkamah, tapi segalanya bisa terjadi di mahkamah. Apa yang terjadi? Pasangan calon Prabowo Gibran akan ditetapkan sebagai pemenang. Tapi akan ada putusan lain. Namun demikian, untuk pencalonan wakil presiden Gibran Raka Buming Raka, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dan oleh karenanya, katakanlah diganti, tetapi nanti proses pergantiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang saya maksud itu adalah kemungkinan adalah dipilih oleh MPR. Oh dari tidak pemilu ulang tapi dipilih oleh MPR. Aturannya begitu ya kalau ada. Jadi kalau presiden, wakil presiden berhalangan, ya itu kan dipilih kemudian oleh MPR, tidak oleh dalam bentuk pemilu. Tidak. Pasti ingat nggak waktu kasusnya Gus Dur kan Gus Dur kan lengser, kemudian Megawati naik jadi presiden, kan wakilnya kemudian dipilih oleh MPR pada saat itu. Betul. Nah ini kemungkinan mungkin konstruksi hukumnya kira-kira akan seperti itu, sehingga analisis saya ya, ini pendapat saya, sehingga mungkin suasananya lebih sejuk. Yang mendukung Prabowo Gibran, terutama pendukungnya Prabowo tetap nyaman karena tetap Prabowo tetap jadi presiden. Tapi kemudian yang protes juga teramini karena sebetulnya dia tidak dalam posisi kontra dengan Prabowo kira-kira. Betul. Ya. Dia mencalonkan soal legalitasnya Gibran karena suka tidak suka kan sebetulnya kekisruhan ini kan ketika Gibran masuk dengan Paman Usman itu kan. Itu kan yang sudah jadi pengetahuan. Itu akan melekat ketika di pikiran orang Indonesia itu, presiden wakil presiden kita dipilih dengan cara yang seperti itu. Ya, dengan cara yang katakanlah. Atau jangan-jangan kalau saya orang-orang yang bebas ini berpikir itu emang sudah didesain begitu, Pak. Masuk Gibran hanya untuk memancing pemilih sehingga nanti kamu nggak apa-apa jangan jadi gini, kan bisa aja kan begitu kan. Sebetulnya politik itu kan by design. Iya, maksudnya Gibran kan memang untuk mengambil suaranya Jokowi toh. Karena Jokowi kan tidak bisa jadi wakil presiden. Ya, mengambil suaranya Jokowi, bahwa kemudian nanti apakah Gibran diperankan oleh Prabowo atau tidak kan kita tidak pernah tahu. Betul. Tapi memang kalau dilihat prosentasinya seperti apa 70-30. 70 posisi saya dalam analisis saya tetap ditetapkan. Prabowo Gibran tetap ditetapkan. Hanya 30% yang punya potensi Gibran didiskualifikasi. Itu saja. Makanya sangat tergantung pada suasana hakim MK ini. Nah, salah satu trigger pemicu kenapa saya berstatement bahwa punya potensi Gibran didiskualifikasi, karena sejarah lahirnya putusan MK 90 ini penuh dinamika yang 4 orang hakim dari 9 orang hakim di Mahkamah Konstitusi, 8 sekarang mengadili itu, memang sejak awal tidak setuju ini diubah. Artinya dia juga tidak setuju Gibran masuk kan? Oke. Gitu. Secara konkret kalau dilihat kan seperti Pak Putu Arte bilang di televisi itu di iNews kan, jadi KPU itu rentan artinya dibeli suara, disuap gitu. Kalau MK kan kita lihat kan ada kasus-kasus juga kan kena kasus. Punya potensi disuap. Tapi kalau dalam dinamika seperti sekarang ini MK menerima suap sih untuk pemilu presiden enggak lah. Tapi sulit, mungkin intimidasi akan keras. Karena memutuskan tidak bisa sendiri ya. Ya. Intimidasinya akan keras, tapi tidak direct. Tidak direct. Dia tidak langsung ke majelis hakimnya, tapi mungkin melalui lingkaran belakang istrinya, anaknya gitu. Nanti anaknya yang ngomong, "Papa gini-gini." Makanya sekarang kan
sejauh mana kemudian hakim-hakim ini cukup punya independensi dan keberanian untuk memutuskan berdasarkan hati nuraninya gitu ya. Tidak terpengaruh tekanan. Karena di Jakarta sekarang kan cerita-cerita soal catatan-catatan buruk itu jadi jualan politik itu kan kenceng gitu. Sampai ada yang bercerita begini misalnya kepada saya, ini kasihan Pak Hakim-hakim itu kalau dia punya catatan buruk, file-filenya sudah ada itu saja nanti dilepas untuk mengintimidasi selesai dia bilangin. Artinya itulah politik kita. Memang agak jorok belakangan ini begitu. Berarti memang ya saya ngobrol-ngobrol dengan tokoh-tokoh memang terburuk memang dibilang sama tokoh-tokoh politik kan pemilu kali ini. Cuman kalau bicara soal bansos kan kalau di Bali kan partai penguasa PDI juga pakai bansos calon pilegnya gitu. Arti kalau bilang KKN ini banyak juga kepala daerah di Bali yang mencalonkan anaknya. Hampir semua anaknya yang dicalonkan itu jadi kan di Bali kan? Iya. Makanya soalnya kan siapa yang berkuasa kan ya, gitu saja. Itu udah makanya. Nanti juga kalau misalnya di Bali ada salah satu kepala daerah yang terpilih karena bansos juga akan disoal bansos. Jangan lupa ya, ini belum pilkada, tapi orang sudah mulai mencatat sekarang. Sudah mulai mencatat file-file itu. Seperti apa? Makanya kemudian KPK kan jadi menarik memberikan arahan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk mengunci seluruh bantuan sosial selama pilkada. Tidak boleh diguyurkan. Kalau itu yang terjadi menarik itu. Sehingga orang tidak bisa menggunakan bantuan sosial atau apapun jenisnya saya itu untuk tertarik dengan politik. Siapa itu di Rocky Gerung dan di siapa itu di yang waktu acaranya Pak Putu di iNews itu ada yang Refli Harun. Begini kan, Refli Harun dia namanya. Iya. Ya kalau merasa emang curang di awal kenapa masih ikut pemilu gitu? Oh itu si Andi Malarangeng. Andi Malarangeng bilang gitu ya. Emang bisa Pak misalnya dia udah curang itu kita boikot, kita gini pemilu batal gitu. Nggak bisa. Oh nggak bisa misalnya gitu. begini, kan ada juga statement yang mengatakan itu kan nggak setuju sama Gibran harus didiskualifikasi. Kenapa ikut debat? Ya kalau tidak ikut debat, yang tidak ikut debat itu malah didis. Oh gitu. Harus ikut debat gitu. Cuma kesalahannya 01 sama 03. Ini kritik saya juga gitu. Oke. Kenapa dia tidak mempersoalkan itu dengan serius di Bawaslu? Oh Bawaslu nggak tembus, bawa ke PT UN. Jadi kritik saya walaupun saya saksi 03. Dulu harusnya gitu ya. Walaupun saya saksi 03 saya ingin mengatakan, ini kena amunisi juga nanti baru diledakkan setelah ini. Kalau menang jangan-jangan diam itu kan? Ya. Ini makanya. Ya gitu. Kalau menang apakah hal yang sama akan digugat gitu? Kan tidak itu kira-kira. Benar. Oh berarti kesimpulannya potensi tetap Prabowo Gibran ditetapkan 70%. 30%. Dalam catatan saya 70% melihat punya dari potensi. Karena aspek-aspek kualitatif itu. Ya. Saya kan berani mengambil analisis ini kan saya hampir 10 tahun itu berkecimpung di Mahkamah Konstitusi. Terutama 5 tahun ketika saya di KPU selalu duduk di situ kan jadi termohon. Jadi bisa termasuk pilkada. Saya beberapa kali jadi konsultan, jadi tim ahli segala macam. Jadi agak hafal lah kira-kira arah putusan kemana, bagaimana aspek kualitatif ini bisa menjadi terbukti dan seterusnya gitu. 70% Prabowo Gibran ditetapkan, 30% punya potensi didiskualifikasi, itu pun tidak dengan pilpres ulang. Itu analisis saya sementara. Saya jadi berpikir begini Pak, namanya? Tadi kita membahas masalah masyarakat yang pragmatis gitu ya. Tapi kalau saya ingat temannya Pak Putu di iNews itu yang ini semua bermain nih bisa KPU bisa disuap waktu Pak Putu ditawari 20 miliar itu kan. 20 miliar berarti dalam kalangan di atas penyelenggara pun sudah begitu gimana? Artinya masyarakat apakah dia salah pragmatis dia melihat fakta-fakta yang secara jelas kasus-kasus gini ternyata ini bermain Ya moralitas penyelenggara juga tidak baik-baik banget ya walaupun tidak terbukti. Ini hari sebelum saya datang ke podcast ini, saya cat-catan beberapa itu dan kemudian terbukti di 2 tempat. Apa yang terjadi di salah satu tempat di Jawa Timur dengan salah satu tempat di Sumatera Selatan? Itu oknum ketua KPU dengan oknum ketua Bawaslu bekerja sama berkonspirasi terima duit. Di internal ini ada internal Nasdem. Win ini harusnya lolos, tidak diloloskan. Saya diloloskan, suaranya Win digeser-geser sehingga akhirnya saya yang lolos begitu kan. Ini dua orang ini berkonspirasi merugikan. Dan kemudian ada laporan dari calon yang dirugikan itu 3 hari sebelumnya istri
ketua KPU-nya datang ke rumahnya minta uang karena nggak dikasih uang, karena dia, ya jelas nggak dikasih uang karena dia merasa sudah unggul sekian suara, ngapain dikasih uang. Berubah akhirnya dengan skenario tertentu, dilaporkan ke Bawaslu, Bawaslu tidak merespon apa-apa. Dugaan saya kan aman dan penyelenggara kan Bawaslu-nya juga dibayar, KPU-nya juga dibayar kan. Nah itu dah makanya Pasti terjadi. Realita seperti itulah Pak yang menurut saya itu masyarakat tuh muak itu, sehingga mereka berpikir politik ini pokoknya siapa yang ngasih saya duit, kepasrahan itu akan terjadi gitu. Makanya banyak hal yang harus kita konstruksi ulang masalah itu. Salah satunya ketika saya ada di Jakarta dengan teman-teman masyarakat sipil, saya katakan mari kita ubah regulasi pemilunya pasal ini. Jadi saya sendiri di kepala saya sudah ada pasal-pasal yang harus kita gugat ke Mahkamah Konstitusi untuk membantu meletakkan KPU dan penyelenggara itu pada posisi yang sangat kuat dan independen. Jadi kalau sekarang mereka kan sebetulnya dalam posisi, mohon maaf ya, kalau dia jadi anggota KPU di pusat itu sering diganggu sama orang lain yang membantu dia sehingga ada keharusan balas budi begitu misalnya. Ketua KPU atau ketua Bawaslu bisa nggak dipesan Pak? Misalnya orang partai nih, elit partai, didesain lah. Bukan dipesan lagi, sudah didesain dari Seat Kabupaten bahwa ini akan naik ke atas. Oh gitu ya. Punya potensi didesain seperti itu. Masih ingat tidak? Sebelum misalnya Bawaslu pusat sekarang ini diumumkan kan sempat, dan KPU diumumkan yang periode sekarang ini kan sempat ada muncul rilis nama itu. Yang beredar. Dan ternyata benar toh. Karena ini bagian dari kompromi politik. Bagian dari kompromi politik. Saya sendiri dulu mengalami kok. Kalau tidak di backup sama teman-teman partai nggak bisa jadi KPU. Karena dia yang milih. Maka proses ini yang harus diputus. Proses ini yang harus diputus. Jadi KPU ketika ditetapkan, disahkan oleh bangsa ini, dia tidak boleh merasa berhutang budi kepada partai politik, kepada orang per orang hanya gara-gara kemudian dia yang memilih. Di sana benang merah sistem perekrutannya itu. Ketika kemudian di fit and proper test oleh DPR, maka transaksi politiknya terjadi di situ. You akan saya pilih, tapi begitu you duduk di sana bantu kita ya. Gitu ya. Begitu ditelepon dari Senayan kan nggak bisa ngomong kita. Betul. Saya mengalami sendiri, tapi karena saya orangnya cuek bebek begini, saya sikat semua kan. Akhirnya apa yang terjadi? Pak Putu ini nggak bisa dipegang, ini nggak bisa dipegang, ya sudahlah cukup sekali saja dia gitu kan. Jadi makanya di Jakarta kalau orang lurus sama jujur itu nggak akan bisa diperpanjang. Begitu kira-kira.